Mungkin selama ini kamu berkata, "Saya sudah tidak percaya Tuhan lagi. Saya muak dengan agama. Saya tidak mau lagi datang ke gereja. Saya capek dengan orang-orang rohani." Tapi izinkan saya bertanya dengan pelan, benarkah kamu membenci Tuhan? Atau sebenarnya kamu terluka oleh orang-orang yang membawa nama Tuhan? Karena dua hal itu tidak selalu sama. Bisa jadi yang kamu tolak bukan Kristus. Yang kamu tolak adalah kemunafikan. Yang kamu tolak adalah manipulasi. Yang kamu tolak adalah orang-orang yang berbicara tentang kasih, tapi memperlakukanmu tanpa kasih. Yang kamu tolak adalah sistem yang memakai bahasa rohani, tetapi tidak punya belas kasihan. Dan kalau itu yang terjadi, saya ingin katakan ini sejak awal. Lukamu itu nyata. Kekecewaanmu tidak boleh diremehkan. Air matamu tidak boleh dianggap sebagai pemberontakan. Dan rasa lelahmu tidak boleh langsung diberi label sebagai kurang iman. Kadang seseorang menjauh dari gereja bukan karena ia tidak lagi mencari Tuhan. Kadang ia menjauh karena tempat yang seharusnya menjadi rumah justru pernah menjadi tempat ia terluka. Mungkin kamu pernah datang dengan hati yang hancur, tapi yang kamu terima bukan pelukan, melainkan penghakiman. Mungkin kamu pernah jujur tentang pergumulanmu, tapi setelah itu ceritamu menjadi bahan pembicaraan. Mungkin kamu pernah melayani dengan tulus, tapi perlahan kamu sadar bahwa kamu hanya dipakai, bukan digembalakan. Mungkin kamu pernah percaya kepada seorang pemimpin rohani, lalu kepercayaan itu dihancurkan. Mungkin juga kamu pernah melihat orang yang paling sering bicara tentang Tuhan justru menjadi orang yang paling keras, paling manipulatif, paling tidak mau dikoreksi. Lalu dari situ kamu berkata, "Kalau agama seperti ini, saya tidak mau. Kalau gereja seperti ini, saya selesai. Kalau orang percaya seperti ini, lebih baik saya pergi." Saya mengerti, dan saya tidak akan buru-buru berkata, "Kamu salah." Karena ada luka yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan nasihat cepat. Ada pengalaman yang tidak bisa dibereskan hanya dengan kalimat, "Sudahlah, ampuni saja." Mengampuni itu penting, tapi mengampuni bukan berarti pura-pura tidak terjadi apa-apa. Mengampuni bukan berarti membiarkan dirimu dilukai lagi. Dan kembali kepada Kristus tidak selalu berarti kembali ke tempat yang pernah menghancurkanmu. Ini perlu kita bedakan dengan jernih. Kristus tidak sama dengan orang yang melukaimu. Tuhan tidak sama dengan manusia yang memakai namanya untuk mengontrolmu. Gereja sebagai tubuh Kristus tidak sama dengan dosa orang-orang yang ada di dalamnya. Dan iman tidak sama dengan trauma yang pernah kamu alami di lingkungan rohani. Ini bukan pembelaan terhadap keburukan orang beragama. Dosa tetap dosa, sekalipun dilakukan oleh orang yang rajin beribadah. Manipulasi tetap manipulasi, sekalipun dibungkus dengan ayat. Kekerasan tetaplah kekerasan, sekalipun pelakunya memegang jabatan rohani. Pengkhianatan tetap pengkhianatan, sekalipun terjadi di dalam pelayanan. Kita tidak perlu melindungi kegelapan hanya karena kegelapan itu terjadi di tempat yang memakai simbol-simbol terang. Tuhan tidak membutuhkan kebohongan kita untuk membela namanya. Kristus tidak perlu dosa yang ditutup-tutupi supaya gereja terlihat baik-baik saja. Justru gereja sejati adalah tempat di mana dosa dibawa kepada terang, luka dibawa kepada penyembuhan, dan manusia berdosa dipanggil kepada pertobatan. Dalam tradisi gereja yang kuno, gereja sering dipahami sebagai rumah sakit jiwa. Bukan museum orang-orang sempurna, bukan panggung untuk orang-orang yang ingin terlihat rohani, tetapi rumah sakit bagi manusia yang sakit, jatuh, terluka, berdosa, dan membutuhkan sang tabib, yaitu Kristus sendiri. Masalahnya, kadang rumah sakit itu dikelola oleh orang-orang yang juga sakit, tapi menolak untuk disembuhkan. Kadang orang yang seharusnya merawat malah melukai. Kadang orang yang seharusnya menggembalakan malah menguasai.
Kadang orang yang seharusnya menunjukkan Kristus justru menghalangi orang lain melihat Kristus. Dan ketika itu terjadi, jangan pura-pura itu tidak menyakitkan. Itu menyakitkan. Tapi jangan biarkan luka dari manusia mencuri Kristus dari hidupmu. Karena orang yang melukaimu bukan juru selamatmu. Orang yang mengecewakanmu bukan Tuhanmu. Orang yang mengkhianatimu bukan Sang Gembala yang baik. Kristus tidak pernah memanggilmu untuk diperbudak oleh manusia. Kristus tidak pernah memanggilmu untuk hidup dalam ketakutan. Kristus tidak pernah memanggilmu untuk tunduk pada manipulasi yang memakai nama rohani. Dia berkata kepada mereka yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Bukan kepada sistem yang menindas, bukan kepada pemimpin yang haus kuasa, bukan kepada komunitas yang hanya tahu menghakimi, tetapi kepada Dia, kepada Kristus, Sang Penyembuh, Sang Gembala, Sang Terang, Sang Firman yang menjadi manusia. Mungkin di titik ini kamu berkata, tapi saya tidak percaya agama. Saya mengerti, tapi mari kita pelan-pelan membedakan. Agama pada dasarnya adalah jalan hidup yang mengarahkan manusia kepada Allah. Di dalamnya ada doa, ibadah, puasa, liturgi, ajaran, komunitas, dan disiplin rohani. Semua itu bisa menjadi jalan yang suci ketika Kristus menjadi pusatnya. Tapi ketika agama kehilangan Kristus, agama bisa berubah menjadi beban. Ketika agama kehilangan kasih, ia menjadi alat kontrol. Ketika agama kehilangan pertobatan, ia menjadi topeng kesalehan. Ketika agama kehilangan belas kasihan, ia menjadi batu yang dilemparkan kepada orang yang sudah jatuh. Jadi masalahnya bukan bahwa doa itu buruk. Masalahnya adalah ketika doa dipakai untuk memamerkan kesalehan. Masalahnya bukan bahwa ibadah itu salah. Masalahnya adalah ketika ibadah tidak lagi membawa manusia kepada kasih dan kerendahan hati. Masalahnya bukan bahwa ketaatan itu keliru. Masalahnya adalah ketika ketaatan dimanipulasi untuk membuat orang diam terhadap dosa. Masalahnya bukan bahwa gereja itu tidak penting. Masalahnya adalah ketika orang-orang di dalam gereja lupa bahwa mereka sendiri juga membutuhkan belas kasihan Allah. Karena itu sobat, jangan buang Kristus hanya karena kamu pernah bertemu dengan orang beragama yang tidak menyerupai Kristus. Jangan tutup pintu kepada Tuhan hanya karena ada manusia yang berdiri di depan pintu itu dan melukaimu. Jangan mengira suara mereka adalah suara Tuhan. Tuhan tidak selalu berbicara seperti orang yang pernah membuatmu takut. Tuhan tidak selalu hadir seperti orang yang pernah mempermalukanmu. Tuhan tidak mempermainkan lukamu. Tuhan tidak menikmati kehancuranmu. Tuhan tidak jijik dengan air matamu. Lihatlah Kristus dalam Injil. Dia mendekati orang-orang yang dijauhi. Dia menyentuh orang-orang yang dianggap najis. Dia makan bersama orang-orang yang dicap berdosa. Dia menangis bersama mereka yang berduka. Dia menegur keras kemunafikan rohani. Tetapi dia lembut kepada orang yang hancur hatinya. Itulah wajah Allah yang sejati. Bukan wajah manipulasi. Bukan wajah kesombongan rohani. Bukan wajah agama yang dingin. Tetapi wajah Kristus yang tersalib. Allah yang masuk ke dalam penderitaan manusia. Allah yang tidak hanya memberi nasihat dari jauh, tetapi memikul salib. Dan ini penting. Kristus juga pernah dilukai oleh orang-orang beragama. Dia difitnah oleh para pemuka agama. Dia ditolak oleh mereka yang merasa paling mengenal Allah. Dia diserahkan oleh orang yang dekat dengannya. Dia dipermalukan di depan umum. Dia dipaku di kayu salib oleh dunia yang tidak mengenali terang. Jadi sobat, ketika kamu terluka oleh orang yang membawa nama agama, Kristus bukan berdiri di sisi pelaku luka. Kristus berdiri bersama orang yang tertikam. Dia tahu rasanya dihianati. Dia tahu rasanya disalahpahami. Dia tahu rasanya ditinggalkan. Dia tahu rasanya menangis dalam kesendirian. Karena itu, datang kepada Kristus bukan berarti menyangkal lukamu. Justru di hadapan Kristus, lukamu boleh disebut dengan jujur. Kamu boleh berkata, Tuhan, aku marah.
Tuhan, aku kecewa. Tuhan, aku takut percaya lagi. Tuhan, aku tidak tahu bagaimana caranya pulang. Doa seperti itu bukan doa yang kurang iman. Itu doa orang yang masih mau berbicara kepada Tuhan di tengah reruntuhan hatinya. Dan kadang itulah awal pemulihan. Bukan ketika kamu sudah kuat, bukan ketika kamu sudah bisa menjelaskan semuanya, bukan ketika kamu sudah tidak menangis lagi, tetapi ketika kamu berani datang kepada Kristus apa adanya, dengan luka, dengan pertanyaan, dengan kekecewaan, dengan rasa takut, dengan iman yang mungkin tinggal sedikit sekali. Dalam tradisi gereja kuno, iman bukan sekadar perasaan positif. Iman adalah kesetiaan untuk tetap menghadap kepada Kristus bahkan ketika hati kita sedang gelap. Itulah sebabnya gereja memberi kita doa, liturgi, puasa, pengakuan dosa, ekaristi atau perjamuan kudus, dan kehidupan bersama. Bukan sebagai beban kosong, bukan sebagai alat untuk menekan jiwa, tetapi sebagai jalan penyembuhan. Kadang kita tidak sanggup menyusun doa panjang, maka gereja meminjamkan kata-kata doanya kepada kita. Kadang hati kita dingin, maka liturgi membawa kita berdiri lagi di hadapan Allah, bahkan ketika perasaan kita belum pulih. Kadang kita merasa sendirian, maka ekaristi atau perjamuan Tuhan mengingatkan kita bahwa Kristus memberikan dirinya bagi kita, bukan hanya sebagai ide, tetapi sebagai kehidupan. Namun sekali lagi, semua ini harus membawa kita kepada Kristus, bukan kepada ketakutan, bukan kepada rasa bersalah yang dimanipulasi, bukan kepada sistem yang menolak koreksi, bukan kepada komunitas yang menyuruhmu diam ketika kamu sedang terluka. Kalau sebuah lingkungan rohani terus-menerus menghancurkanmu, carilah pertolongan. Bicaralah kepada orang yang dewasa secara rohani. Carilah komunitas yang sehat. Jangan menaruh dirimu kembali di tempat yang berbahaya hanya karena kamu merasa bersalah. Tuhan tidak memanggilmu untuk menyerahkan dirimu kepada kekerasan. Tetapi jangan juga biarkan luka itu membuat hatimu tertutup selamanya terhadap Kristus. Karena musuh terbesar dari luka rohani bukan hanya rasa sakit. Musuh terbesar adalah ketika rasa sakit itu membuat kita percaya bahwa Tuhan sama seperti orang yang melukai kita. Padahal tidak. Kristus lebih lembut dari yang kamu kira, lebih kudus dari semua kemunafikan yang pernah kamu lihat, lebih sabar dari semua orang yang pernah memaksamu cepat pulih, lebih dekat dari semua tempat yang pernah membuatmu merasa tidak layak. Mungkin hari ini kamu belum siap kembali seperti dulu, tidak apa-apa. Mungkin kamu belum sanggup datang ke gereja tanpa gemetar, tidak apa-apa. Mungkin kamu masih butuh waktu untuk membedakan antara suara Tuhan dan suara orang yang pernah melukaimu. Tidak apa-apa. Tetapi jangan putuskan semuanya dalam keadaan terluka. Jangan biarkan pengalaman paling pahit menjadi teologi terakhirmu tentang Allah. Jangan biarkan manusia yang gagal menjadi definisi terakhirmu tentang Kristus. Pelan-pelan, mulailah dari doa yang jujur. Bukan doa yang indah, bukan doa yang rapi, bukan doa yang terdengar rohani. Cukup doa yang benar. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku. Doa sesederhana itu sudah cukup untuk mulai membuka pintu. Karena pemulihan tidak selalu dimulai dengan langkah besar. Kadang pemulihan dimulai dengan satu kalimat kecil yang lahir dari hati yang hancur. Tuhan, aku masih di sini. Dan percayalah, Kristus tidak jijik melihatmu dalam keadaan seperti itu. Dia tidak menolak orang yang datang dengan luka. Dia tidak mematahkan bulu yang terkulai. Dia tidak memadamkan sumbu yang tinggal berasap. Dia datang bukan untuk menghancurkan orang yang remuk, tetapi untuk menyembuhkan. Jadi hari ini, saya tidak minta kamu untuk membela semua perilaku orang beragama. Tidak, saya tidak minta kamu untuk berpura-pura bahwa lukamu tidak ada. Tidak, saya tidak meminta kamu untuk kembali kepada tempat yang tidak aman. Tidak, saya hanya mengajak kamu melihat satu hal dengan jernih. Jangan salah mengenali Tuhan karena manusia yang gagal mencerminkan Dia. Jangan tinggalkan Kristus karena Yudas pernah ada di meja yang sama. Jangan buang sang gembala karena ada gembala-gembala palsu yang melukai domba. Jangan lepaskan terang hanya karena kamu pernah melihat
orang memakai nama terang untuk menyembunyikan kegelapan. Kamu mungkin tidak membenci Tuhan, kamu mungkin hanya terluka. Dan luka itu perlu dibawa bukan kepada penyangkalan, bukan kepada kepahitan, bukan kepada kebencian yang memakan jiwa, tetapi kepada Kristus. Karena hanya Dia yang sanggup menyentuh luka tanpa mempermalukanmu. Karena hanya Dia yang sanggup menegur tanpa menghancurkanmu. Hanya Dia yang sanggup membuka kebenaran tanpa kehilangan kasih. Dan hanya Dia yang sanggup memulihkan hatimu tanpa menjadikanmu tawanan manusia lagi. Kalau hari ini kamu merasa jauh, datanglah pelan-pelan. Kalau kamu merasa marah, bicaralah jujur kepadanya. Kalau kamu merasa takut, jangan sembunyikan itu. Kalau kamu merasa imanmu hampir habis, bawalah sisa kecil itu kepada Kristus. Sebab seringkali Tuhan tidak memulai pemulihan dari hati yang kuat. Ia memulainya dari hati yang akhirnya berani berkata, Tuhan, aku terluka, tetapi aku tidak mau kehilangan Engkau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Sang Tabib jiwa dan tubuh kami, lihatlah setiap hati yang terluka oleh manusia, oleh komunitas, oleh perkataan, oleh pengkhianatan, bahkan oleh mereka yang membawa nama-Mu. Jangan biarkan luka itu membuat kami salah mengenali Engkau. Jangan biarkan kepahitan mencuri iman kami. Jangan biarkan dosa manusia menutup wajah-Mu yang penuh belas kasihan. Pulihkan hati yang hancur. Lembutkan hati yang menjadi keras karena terlalu sering kecewa. Berikan keberanian untuk mencari pertolongan yang benar. Berikan hikmat untuk menjauh dari tempat yang berbahaya. Dan tuntun kami kembali kepadamu. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kasih dan pertobatan. Tuhan Yesus Kristus Anak Allah, kasihanilah kami. Amin. Kalau video ini menyentuh sesuatu di hatimu, tuliskan di kolom komentar. Tuhan, aku terluka, tapi aku tidak mau kehilangan Engkau. Semoga kalimat itu menjadi doa kecil yang membuka jalan pemulihanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.